Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Don Ginger, channel yang menyuguhkan cerita mistis dari para saksi mata dan pengalaman pribadi saya sendiri. Oke, kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman waktu mendaki Gunung Raung ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di channel saya supaya saya tetap semangat untuk membuat konten-konten yang keren dan menghibur buat kalian semua. Thank you. Kisah ini berawal dari teman saya yang dari Tangerang itu pengen melakukan pendakian ke Gunung Raung yang ada di daerah Banyuwangi. Jadi mereka berempat dari Tangerang berangkat menuju Malang dulu, karena kalau langsung dari Jakarta nggak ada, jadi harus transit. Kalau nggak Surabaya ya Malang. Dan mereka janjian sama saya dan adik saya untuk melakukan pendakian ke Gunung Raung. Begitu mereka sampai di kota Malang, teman-teman saya ini sempat saya suruh tidur atau menginap di rumah dalam semalam, dan baru keesokan harinya kita berenam dari Malang berangkat ke Banyuwangi dengan naik kereta alun-alun menuju Kalibaru. Nah, setelah sampai di stasiun Kalibaru ya, begitu nyampe kita langsung disambut oleh para tukang ojek. Mereka biasanya sudah tahu kalau begitu melihat para anak-anak pendaki turun dari kereta, pasti akan langsung disamperin dan langsung diarahkan untuk menuju base camp Pusuto atau Pak Widi. Perjalanan dari stasiun Kalibaru menuju base camp Pak Widi waktu itu menempuh jarak 1,5 jam lah dari stasiun ke base camp tersebut. Setelah nyampe di base camp Pak Widi, kita makan dulu, kemudian melakukan pengecekan barang-barang dan juga packing semua kebutuhan alat-alat dan logistik. Kita siapin di situ semua. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju pos 1, dan perjalanan itu pun menggunakan jasa ojek juga kesananya. Sekitar per orang itu dikenai tarif 30.000. Tapi sebelum sampai di pos 1, kita melaporkan ke sekretariat pendakian, yaitu pos sekretariat di Wonorejo. Jadi kita melakukan pendaftaran simaksi, pembayaran tiket masuk sebesar 15.000 lah di situ. Setelah kita melakukan pendaftaran masuk ke wilayah Gunung Raung, kita lanjut ke pos 1. Setelah sampai sana, kita melakukan pengambilan air. Dari pos 1 itu dari base camp ke pos 1 itu lumayan lah, jalanan kesananya naik motor lumayan capek lah, lumayan lama, dan tapi enak juga sih lihat pemandangan gitu kan. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 7 itu memakan waktu 9 jam lebih. Tapi karena waktu kita dari pos 1 itu udah agak siang ya, jam 11 lebih ya, takutnya nyampe pos 7 itu terlalu malam dan teman-teman udah merasa capek, karena kan jalanan menuju pos 7 itu jalurnya itu kan banyak tanjakan, jadi jalur-jalur ekstrim gitu kan. Perjalanan semakin lama semakin membuat tim capek. Semakin sore lambat-lambat
kabut itu udah mulai menutup jalur pendakian ya. Kabut tipis dengan jalur yang curam, kadang ada sedikit yang melewati punggungan gunung gitu kan ya. Menuju pos 7 itu kayaknya perjuangan yang sangat-sangat berat menuju sana. Nah, pada saat kita di tengah perjalanan itu udah memasuki waktu maghrib, jadi mungkin sekitar setengah 6 sampai jam 6an kita berhenti. Itu baru nyampe pos 5. Oh bukan sih, masih pos 4 karena ada di pos 4 itu agak datar, terus agak lapang ya tumbuhannya, sedikit yang di daerah situ tumbuhannya pohon yang tinggi-tinggi itu udah mulai sedikit. Di situ kita ketemu satu tim yang memang sengaja, kayaknya satu tim pendaki yang sengaja emang untuk mau nginep di situ. Setelah jam maghrib itu lewat, tim saya melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 7 ya. Dari pos 4 ini lumayan jauh, masih jauh katanya, karena posisi situasinya udah mulai gelap dan kabut itu udah mulai banyak yang menutup jalur pendakian ya. Dan suara angin kalau di Gunung Raung itu anginnya kenceng banget, makanya itu kenapa mungkin dari penduduk setempat dinamakan Gunung Raung, karena suara angin itu terdengar seperti raungan singa atau macan gitu loh. Suaranya kenceng banget kalau pas anginnya datang. Kemudian setelah perjalanan kita lanjutkan menuju pos 5 ya. Teman-teman ini yang tadinya santai, gak tahu kenapa kok mereka tiba-tiba banyak minta untuk break gitu. Jadi sering kali minta break, berhenti. Saya pikir sih wajar-wajar aja ya, mungkin perjalanan agak malam dan udah sangat-sangat menguras tenaga. Cuma kayaknya nggak senormal kalau kita jalan gitu loh breaknya. Saya pikir ada temen dari Tangerang ini yang kakinya terkilir atau kram gitu ya. Akhirnya sama kayak saya, Pak Darmo katanya, itu disamperin, "Mas, kenapa kakinya?" Dia logatnya Madura Osing gitu ya, penduduk setempat. Menanyakan ke teman saya. Teman saya bilang, "Enggak Pak, saya nggak apa-apa, cuma anu aja Pak." Loh, anu apa? Teman saya menjawab itu seperti ragu-ragu gitu loh. Jadi waktu ditanya apakah sakit, dia jawabnya enggak, tapi ragu-ragu. Terus dia nanya, "Pak, emang di sini ada orang yang bisa mendaki naik kuda ya?" Gitu. Setelah kejadian itu, teman saya akhirnya diyakinkan bahwa nggak ada apa-apa, dan kita segera melanjutkan perjalanan menuju ke pos 7. Sampai akhirnya kita sampai di pos 7 itu pukul 9 malam lebih ya. Jadi jadwalnya agak molor, karena kalau mau ke puncak itu kita harus bangun pagi, subuh lah, jam 3 kita melakukan perjalanan dari pos 7 ke puncak sejati itu harus subuh. Nah,
Kita nyampainya jam 9 karena kejadian teman saya ini merasa diikuti oleh langkah kaki kuda ya. Padahal di situ nggak ada orang atau pendaki yang ada naik kuda kayak di Bromo. Tapi emang menurut mitos orang-orang sana, di sana itu pada hari-hari tertentu ya, menurut keyakinan orang Jawa itu ada penampakan Pangeran Tawang Ngalun naik kuda gitu. Dia berkeliling di sekitar puncak atau di area Gunung Raung. Jadi banyak mitos mistis yang ada di seputaran Gunung Raung. Cuma saya juga belum pernah mengalami ya. Baru saat itu aja ada kejadian yang mungkin aneh. Di pos 7 kita satu tim ini segera mendirikan tenda, kemudian memasak untuk makan malam. Tapi teman saya ini masih kepikiran dengan hal tadi. Jadi dia kayaknya ada yang, kalau bisa dibilang tuh orang Jawa ada yang ngikutin ono sing melok gitu. Jadi mulai sampai di pos 7 mendirikan tenda, teman saya kok agak murung gitu ya, pikirannya agak pandangan matanya itu kayak kosong. Diajak ngobrol pun gak nyambung. Terus akhirnya Pak Darmo mencoba untuk ngajak bicara, cerita kejadian apa yang dia alamin di antara pos 5 sampai pos 7 sehabis maghrib. Jadi katanya sih dia itu dengar ringkik kuda sama suara kaki kuda yang berderap gitu ya. Dan katanya sih nggak cuma satu, banyak gitu loh. Saya sendiri nggak begitu, kalau dibilang percaya enggak, karena saya nggak mengalami. Tapi teman saya yang mengalami. Ya dengan hal itu, meskipun kita nggak mengalami, ya kita paling nggak harus tetap menjaga, menghormati kisah-kisah mitos di daerah tersebut gitu loh. Gak serta-merta kita mengeluarkan ucapan yang seperti menantang, pengen lihat atau pengen tahu kayak gimana. Jangan sampai diucapkan gitu. Ya udah, kalau emang ada hal-hal seperti itu mending kita diem aja. Jangan sampai ada ucapan menantang atau pengen tahu, karena kita nggak tahu ya, di dunia yang bukan ranah kita nggak boleh mengeluarkan hal-hal ucapan yang seperti menantang. Kita nggak tahu kekuatan apa yang ada di luar sana, ya kan. Setelah kita istirahat, makan, kita mencoba untuk tidur. Setelah kita bikin tenda, makan, ngobrol sedikit, evaluasi perjalanan, akhirnya kita mencoba untuk tidur. Kita bawa 2 tenda ya. Yang satu tenda ini cewek sama peralatan, yang tenda satunya teman-teman beserta saya ada di tenda satunya 4 orang. Tapi kita gantian jaga, tiap jam kita jaga. Jadi satu masih begadang, kalau 1 jam lagi gantian lagi gitu kan. Karena di pos 7 ini kalau dibilang anginnya lumayan kencang. Anginnya di Raung ini lumayan kencang kalau di pos 7. Takutnya pas tiba-tiba ada badai gitu kan, kita nggak siap ya, jadinya takutnya nanti ada hal-hal yang mencelakakan diri kita gitu.
setelah kira-kira jam 1 ya, saya istirahat itu jam 11. Kira-kira jam 1 waktu jaga si teman ini dia katanya mau buang air kecil gitu. Dia menjauh dari tenda mencari tempat untuk buang air kecil. Kok tiba-tiba dia lari ke tenda. Udah dibangunin. Bangun. Teman-teman bangun sambil kaget gitu. Ada apa? Dia bilang, gak ada yang denger ya ada yang ketawa-ketawa. Gak ada yang denger. Sumpah tadi ada ketawanya tuh parah ya, kalau dibilang kayak cewek ngakak gitu loh. Akhirnya Pak Darno kita bangunin. Pak Darno kan bawa ponco. Pak Darno kita bangunin. Pak, ada ini nggak? Ada dengar suara-suara aneh gitu Kak? Iya mas, saya dengar tapi saya diam aja, saya nggak mau bilang, katanya gitu. Emang siapa Pak kira-kira Pak? Suaranya kenceng banget sih ketawanya. Udah mas, nggak usah diceritain di sini aja, besok aja kalau kita turun mungkin saya bisa sedikit cerita. Ya udah mas, sekarang kita istirahat aja dulu. Pak Darno mencoba menenangkan tim ini supaya bisa istirahat. Sampai akhirnya mendekati jam 3 kita diharuskan bangun untuk prepare persiapan ke puncak sejati ya. Setelah persiapan puncak, langsung kita melakukan pendakian menuju summit Gunung Raung. Dan dengan jalanan yang sangat curam, kita berjalan dengan pelan-pelan dan sangat hati-hati. Tapi saya masih kepikiran dengan kejadian-kejadian yang saya alami dan teman-teman ini ya. Tapi emang mitos setempat bahwa di situ emang tempatnya singgasana kerajaan Macan Putih. Ya emang mungkin semua tempat punya mitos sendiri, sejarah sendiri. Ya untunglah dalam pendakian tersebut semua teman-teman ini bisa menyelesaikan misi dengan selamat dan berhasil tanpa ada gangguan yang berlebih, baik dari cuaca maupun dari sisi alam gaib yang ada di gunung tersebut. Dan keesok harinya setelah kita bisa menuju puncak, kita turun. Sampai di bawah itu perjalanan sih lumayan lancar. Sampai turun bawah baru Pak Jarno cerita bahwa waktu pendakian kemarin itu beliau juga mendengarkan, mungkin orang-orang lokal lebih hafal mungkin ya, lebih hafal firasatnya lebih kuat gitu loh, bahwa emang dia juga mendengar suara orang naik kuda gitu kan. Terus waktu di pos 7 pun dia juga merasakan dan mendengar ini suara cewek ketawa, dan katanya itu kuntilanak. Cuma untungnya teman-teman ini nggak bereaksi terhadap hal tersebut, jadi kayaknya nggak bisa mengganggu lebih jauh gitu loh. Hanya mungkin
suara-suara ketawanya itu aja yang sempat didengar, nggak ada yang sampai diikutin atau kerasukan. Biasanya kan kalau hal-hal kayak gitu kan ada yang ikut itu kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik di tempat tersebut. Ya alhamdulillah perjalanan ini ke Gunung Raung ini lancar dan semua selamat sampai tujuan balik pulang. Dan kita pun juga mendapat pengalaman bahwa di tempat manapun, di gunung manapun pasti ada mitos, hal mistisnya pasti ada itu. Entah di mana saja pasti ada. Tapi yang penting pesan saya, jangan sampai kita mengganggu atau sesumber dengan para penunggu gunung-gunung atau tempat-tempat yang diangkrikan atau diwingitkan gitu. Jadi kita kalau kemanapun kita berada, kita tetap harus permisi, jangan merusak dan jangan meninggalkan sampah, jangan berucap kotor atau menantang. Itu ya hal-hal yang patut dihindari oleh para pendaki atau para pencinta alam ataupun para penikmat tempat wisata dimanapun. Jangan sampai hal itu diucapkan. Oke sobat, teman-teman pengemis pengalaman mistis, mungkin sedikit cerita dari saya itu. Yang penting Anda boleh tidak percaya dan Anda boleh percaya, tapi saya yang merasakan tetap percaya bahwa kita hidup itu berdampingan dengan alam lain. Dan jangan punya sifat sombong kalau kita di tempat lain. Oke, sekian dari saya. Salam pengemis pengalaman mistis. Don Ginger Production.